biasa. Sehat semuanya? Yang situ sehat? Ya, bagus, sehat karena berkat Tuhan. Anak-anak semuanya sehat. Siap, kita akan sekolah minggu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Siap? Mana tangan yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami semuanya akan beribadah sekolah minggu. Tuntun kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Lindungi teman kami yang saat ini belum dapat hadir, mungkin masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat ini. Bila ada yang berhalangan, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita akan memuji Tuhan. Duduk senang, berdiri senang ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, begitu ya. Di mana-mana anak-anak senang hatinya. Ya. Yuk kita memuji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Bagaimana? Hati anak-anak senang sekarang? Sekali lagi ya, kita akan memuji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, pakai gerakan ya. Ya, yuk semuanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, kalau senang tandanya apa? Tersenyum ya. Senyum ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap anak-anak? Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Ayo kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, buka mata dan hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan akan saya ambilkan dari kitab Raja-Raja. Yang sudah bisa membaca, boleh baca Alkitab. Ya. Tapi ini ayatnya banyak sekali anak-anak. Tapi saya ambilkan dari beberapa ayat saja. Firman Tuhan ini diambilkan dari kitab 2 Raja-Raja 5. Berapa? 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Nah, ayat 10 Bro. Kemudian dilanjutkan ayat 12 dan ayat 13. Nah, saya akan bacakan ya anak-anak ya. Nanti yang lainnya dibaca di rumah karena ayatnya banyak sekali, 1 sampai 27. Nah, nanti yang lainnya dibaca di rumah ya. Nah, begini firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergi
mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dilanjutkan ayat 12 sampai 13. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, ini adalah cerita siapa anak-anak? Anak-anak pasti pernah mendengar, ya? Naaman, ya? Naaman itu dari negeri yang jauh dari Israel, jauh sana. Nah, tapi zaman dulu belum ada mobil, ya. Tapi naiknya apa anak-anak? Naik, kalau orang-orang kaya naik kereta, ya, naik kereta. Kereta itu ditarik kuda, ya. Tukrak naik kereta, ya. Kuda. Nah, Naaman pergi ke Israel. Kenapa jauh-jauh dari Aram menuju ke Israel? Karena Naaman sakit kusta. Nah, ada yang tahu sakit kusta sakit apa? Oh iya, kulitnya itu yang sakit kulitnya. Ya, kulitnya nanti sangat menular, ya, menular. Kemudian selain menular, sakit kusta juga tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya. Nah, kemudian orang sakit kusta juga bisa meninggal anak-anak, karena nanti kalau sakitnya tidak sembuh-sembuh, nanti jari-jari bisa lepas satu gini, terus nanti potol di sini, potol lagi di sini, potol, nanti tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, sangat menakutkan. Nah, oleh sebab itu orang-orang Israel, kalau ada orang yang sakit kusta harus dikucilkan, tidak boleh gabung bersama-sama. Sekolah minggu boleh enggak? Oh, tidak boleh sekolah minggu. Bahkan hidup bersama dengan keluarganya tidak boleh. Harus hidup dikucilkan, disendirikan. Dikucilkan itu disendirikan di tempat yang sepi, sendirian. Aduh, sangat menyedihkan, sangat menakutkan ya anak-anak ya. Seandainya anak-anak yang kena sakit kusta bagaimana? Ya kan? Nah, Naaman itu seorang panglima perang, pemimpin perang. Nah, mimpin perang harus ketemu dengan orang-orang. Lah kalau penyakitnya sangat menular, aduh bagaimana nanti pegawai-pegawainya, prajurit-prajuritnya ketularan. Nah, bagaimana ini? Untung pembantunya Naaman itu gadis dari Israel. Nah, bilang sama ibu atau istrinya Pak Naaman, Ibu, kalau Ibu mau, saya di Israel sana, tepatnya di kota Samaria, itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak. Oh, masa? Tahu kali. Akhirnya istrinya memberitahu kepada Pak Naaman, ada apa? Jangan dekat-dekat saya, nanti kamu ketularan. Menurut gadis,
pembantu saya itu di Israel sana, di kota Samaria sana, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kus. Iya. Wah, kalau begitu saya akan pergi ke lapor dulu kepada raja. Saya akan pergi ke Israel biar saya sembuh. Nah, sudah, sekarang Ibu, pakaian saya ditata. Jangan lupa 1 koper ya Bu, 1 koper penuh itu diberi uang dan emas ya. Untuk apa Pak? Ya nanti untuk hadiah yang menyembuhkan saya. Oh iya, ya betul Pak. Ya, sudah sekarang saya akan berangkat ke tempat raja. Naaman ke tempat raja, kemudian raja senang sekali, bahkan diberi hadiah juga, dan Naaman diberi pengawal yang banyak ya, supaya mengawal pergi ke Israel. Nah, akhirnya Naaman dengan pengawal-pengawalnya pergi ke Israel, naik kereta. Naik kereta karena Naaman orang kaya ya. Naik kereta sampai di Israel. Di Israel bertemu dengan Raja Israel. Raja Israel kaget. Loh, masa saya bukan Tuhan bisa menyembuhkan sakit kusta? Ya, raja sedih. Akhirnya bajunya disobek-sobek. Wak, ya aduh saya itu bukan Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Kemudian Nabi Elisa di Samaria mendengar. Lalu Nabi Elisa menyuruh pembantunya pergi ke tempat raja dan memberitahu kalau Naaman disuruh ke tempat Nabi Elisa. Ya. Nah, akhirnya Naaman dan rombongan pergi ke tempat Pak Elisa. Sampai di depan rumah. Hah? Kenapa rumahnya jelek sekali? Katanya tabib besar itu mestinya kaya, kok miskin? Wah, meragukan ini. Tapi pengawal-pengawalnya coba saja masuk. Tapi sebelum Naaman masuk, pembantu Elisa keluar. Bapak Pak Naaman ya? Iya betul. Kalau Bapak ingin sembuh, Bapak mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, nanti Bapak akan sembuh. Wah, ya sudah. Prajurit, ayo ikuti saya pergi ke Sungai Yordan. Yuk. Hah? Sungainya kotor sekali. Oh. Di tempat saya, apakah tidak lebih bersih daripada sungai itu? Sungainya kotor. Saya suruh mandi di situ, tidak mau. Ayo prajurit, kita semua pulang. Apa saya suruh mandi? Saya seorang panglima disuruh mandi di Sungai Yordan. Pulang. Sampai di tengah jalan, pembantunya mengingatkan prajurit-prajurit tadi. Pak Naaman, kalau Pak Naaman disuruh yang sulit-sulit, upamanya memanjat rumah tinggi, mungkin Bapak mau. Atau Pak Naaman disuruh apa yang sulit mau.
Lah ini cuma mandi di Sungai Yarden kok tidak mau. Mandi kan gampang, cuma biur begitu. Oh iya ya. Ya sudah. Ayo kita kembali lagi. Ayo prajurit kembali ke Sungai Yarden. Kembali ke Sungai Yarden. Naaman akhirnya pergi ke Sungai Yarden. Walaupun sungai kotor sekali, tapi Naaman percaya bahwa ini jalannya dia akan. Akhirnya Naaman pergi ke Sungai Yarden. Kemudian berbenam. Ke Sungai Yarden. Satu kali. Ini kepala saya ada apanya? Kok ada apanya ini? Saya belum sembuh. Kemudian Naaman berbenam lagi 2 kali. Oh, saya belum sembuh. Ini belum sembuh. Kemudian 3 kali berbenam. Belum sembuh juga. Kan harus 7 kali. Pindah sini, pindah sini. Nah, 4 kali. Ada kaleng nyangkut di kepalaku. Ada kaleng. Akhirnya 5 kali, 6 kali, dan akhirnya 7 kali. Naaman berbenam di Sungai Yarden. Kemudian pelan-pelan naik. Aduh, puji Tuhan, aku sudah sembuh. Badanku sehat, sudah sembuh. Nah, akhirnya Naaman sembuh setelah mandi di Sungai Yarden sebanyak 7 kali. Nah, anak-anak, Naaman kalau tidak taat kepada Tuhan, dia jauh-jauh dari Aram pergi ke Israel. Percaya kepada pembantunya yang dari Israel. Kemudian yang kedua, Naaman mau mandi di Sungai Yarden. Walaupun yang pertama Naaman tidak percaya, marah, dia marah. Tapi akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mandi di Sungai Yarden. Walaupun sungainya kotor, tapi Tuhan memakai sungai itu untuk menyembuhkan Naaman. Nah, anak-anak, bagaimana Naaman bisa sembuh? Karena percaya kepada Tuhan. Akhirnya Naaman kembali ke tempat Nabi Elisa dan akan memberikan hadiah yang banyak kepada Elisa. Namun Nabi Elisa tidak mau. Tidak, terima kasih. Karena yang menyembuhkan bukan aku. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Akhirnya Naaman pulang ke Aram dengan hati yang gembira, sukacita, memuji nama Tuhan. Ya. Kemudian Naaman dan keluarganya jadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang ini anak-anak sedang di rumah, tidak sekolah. Kenapa anak-anak
Oh iya, karena sedang ada penyakit yang namanya corona. Nah, sama dengan kusta zaman dulu juga dikucilkan. Ya, sekarang harus jauh-jauh dari orang sakit corona. Bahkan anak-anak harus di rumah, belajar di rumah, jauh dari teman-teman. Sedih apa tidak? Sedih ya. Aduh, sedih sekali tidak ketemu dengan teman-teman, ya. Tidak ketemu guru, bermainnya di rumah juga temannya sedikit, ya, tidak banyak. Tapi ini semua adalah rencananya atau anjuran dari pemerintah. Untuk apa? Biar yang terkena sakit corona itu tidak terlalu banyak, yang tertular tidak terlalu banyak, dan akhirnya semua bisa selesai, corona hilang, anak-anak bisa kembali ke sekolah, kembali bermain-main. Tapi syaratnya yaitu anak-anak harus di rumah baik-baik, taat, percaya, ya. Kemudian belajar di rumah, jangan lupa berdoa, ya. Nah, kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan yang bersih pakai sabun. Kemudian kalau terpaksa harus pergi kemana-mana pakai masker. Bunda Ami tadi tidak pakai masker ya. Dan nanti kalau pakai masker ngomongnya tidak kelihatan sama anak-anak ya. Nah, pakai masker itu bentuk ketaatan anak-anak kepada aturan pemerintah, walaupun sangat sedih. Tapi kalau anak-anak taat, ya, taat kepada aturan, nanti akan membuahkan buah yang sangat indah. Sehabis hujan ada pelangi yang sangat indah. Nah, sekarang baru sedih-sedih, baru sakit-sakit, tapi nanti akan berbuah yang baik. Corona hilang, kemudian anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti aman, setelah percaya kepada Tuhan, bisa sembuh dari penyakitnya. Bagaimana? Setuju anak-anak mau di rumah? Iya. Belajar di rumah? Iya. Dan jangan lupa apa? Berdoa. Minta kepada Tuhan, ya. Diberi kesehatan. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga, ya. Nah, biar bisa bekerja lagi. Orang tua nanti bisa dipakai untuk biaya sekolah, bermain, dan yang lain-lainnya. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, anak-anak ya. Nah, sekarang nyanyi Naaman sakit kusta bisa? Nah, ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, yang nyuruh siapa? Elisa ya. Ya, yuk, 1, 2, 3. Naaman sakit kusta disuruh Elisa berbenam 7 kali dalam sungai Yordan. 1 jur, 2 jur, 3 jur, 4, 5, 6, 7 jur. Naaman sembuhlah. Naaman sembuh setelah mandi berapa kali? Iya, 7 kali. Ya, anak-anak. Sekarang kita akan
persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Mari anak-anak, kita berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil bernyanyi beri syukur. Udah bisa semua ya? Ya, yuk. Beri syukur bila syukur, beri syukur susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan doa penutup kita akan pulang ya. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Walaupun saat ini kami sedih, tidak bisa sekolah dan bermain-main, namun kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memberikan persembahan sebagian kecil dari berkat-Mu yang besar. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang sebagai penutup kita nyanyi Jalan Serta Yesus, biar perjalanannya disertai oleh Tuhan Yesus. Ya, jalan serta Yesus ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, silahkan pulang dengan selamat sampai di rumah. Besok hari Minggu kembali ke sekolah Minggu. Amin. Ya, dadah.